Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Dan saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus terangi hati kami, berikan damai sejahtera dan sukacita, berikan hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Kami sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada dalam masa-masa Prapaskah. Beberapa hari lagi kita akan masuk dalam sebuah peringatan yang akbar, itu Jumat Agung, atau memperingati kematian Yesus di salib, dan setelah itu kita akan masuk dalam Minggu Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang saya pilihkan dari Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 18. Injil Yohanes 19 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Demikian firman Tuhan, Yohanes 19 ayat 16 sampai 18. Tema kita, keagungan peristiwa salib Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara kalender gerejawi saat ini kita berada dalam minggu-minggu sengsara. Bahkan dalam waktu dekat, ya lebih tepatnya 2 hari lagi, kita akan memperingati peristiwa penting yang sering disebut sebagai Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, yang agung tentu bukan hari Jumatnya, bukan harinya yang agung, tetapi peristiwa penyaliban Yesus, itulah yang agung. Sehingga tema kita adalah keagungan peristiwa salib Yesus. Peringatan atau perayaan ini berkaitan dengan penyaliban Yesus yang kita rayakan tiap-tiap tahun. Bahkan sampai ada yang membuat drama, mendramakan tentang penyaliban Yesus. Ada juga yang memang benar-benar mau digantung di kayu salib untuk turut merasakan bagaimana sakitnya ketika disalibkan. Jadi ada berbagai cara orang untuk memaknai penyaliban ataupun kematian Yesus, sehingga muncullah berbagai bentuk perayaan. Akan tetapi kiranya ya janganlah hanya sebuah perayaan atau sebuah tradisi yang sifatnya rutinitas belaka, tetapi haruslah dalam penghayatan iman, sehingga semakin mengokohkan hati kita, mengokohkan iman kita, sehingga nyatalah bahwa memang iman kita adalah iman yang berkualitas, iman yang sejati. Jadi sekali lagi melalui tema ini, kita dapat belajar beberapa hal yang penting. Pertama, peristiwa salib Kristus adalah fakta historis. Ini yang pertama. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang tadi kita baca dari Yohanes 19 ayat 16 sampai 18. Melalui ayat ini dan tentu juga ayat-ayat selanjutnya, ada ayat-ayat yang lain, kita dapat memberi penegasan pertama-tama bahwa peristiwa salib adalah sebuah fakta historis atau fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Jadi ini adalah fakta, bukan fiksi. Ya, Bapak Ibu ya.
Jikalau penyalipan itu adalah fiksi, maka implikasinya program penebusan bagi manusia berdosa juga menjadi fiksi juga. Kejatuhan manusia ke dalam dosa juga menjadi fiksi. Tetapi kita tidak percaya yang demikian. Karena kita percaya Alkitab yang mencatat semua peristiwa ini benar adanya. Di dalam ayat 16, di sana disebutkan akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Hal ini juga dicatat di dalam kredo atau pengakuan iman rasuli yang biasa tiap-tiap hari Minggu ketika ibadah kita saksikan atau kita ucapkan bersama-sama. Nah, ini sebuah penegasan yang menyatakan bahwa Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Apa pentingnya menyebutkan Pilatus atau Pontius Pilatus? Bahwa dari aspek sejarah, peristiwa itu dapat dipertanggungjawabkan. Zamannya jelas, yakni pemerintahan Pontius Pilatus yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur di bawah Kekaisaran Romawi yang berkuasa pada masa itu. Jadi secara historis, ini peristiwa ini dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan tempat penyalipannya juga disebutkan sangat jelas, yaitu di Bukit Golgota atau disebutkan tempat tengkorak. Ia disalibkan bersama dua penjahat lainnya, serta disaksikan oleh banyak orang, termasuk murid-murid Yesus menyaksikan tentang penyalipan Yesus. Jadi, kalau peristiwa salib itu adalah fakta historis, itu adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Itu adalah kebenaran yang memang dicatat di dalam Alkitab. Nah, ini hal yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, peristiwa salib adalah bukti ketaatan total. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib dipahami bukan hanya saat di Golgota tentunya. Ya, Golgota kalau dalam bahasa Latin disebut dengan Kalvari. Maka ada istilah Bukit Kalvari. Tetapi sebenarnya sejak saat penangkapan Yesus di Taman Getsemani, itu juga menjadi satu paket berkaitan dengan peristiwa salib. Hal yang menyedihkan, tanda kutip menyedihkan dalam peristiwa ini adalah bahwa muridnya sendiri yang mengkhianati gurunya. Yudas Iskariot, dialah yang sudah mengkhianati Yesus sang guru agung dengan menjualnya hanya dengan 30 keping perak. Dia bekerja sama dengan para imam dan juga orang-orang Farisi, bahkan sepasukan prajurit untuk datang menangkap Yesus. Tapi yang membahagiakan kita bahwa Taman Getsemani yang berarti tempat pemerasan minyak yang melambangkan ketaatan itu dikontraskan dengan Taman Eden yang berarti kesenangan, yang indah. Justru di Taman Eden yang melambangkan kesenangan, keindahan, di sana terjadi ketidaktaatan manusia pertama. Tetapi di Taman Getsemani, di sana ada ketaatan. Jadi, Adam yang pertama membawa dosa dan maut ke dalam dunia. Tapi Adam yang terakhir yaitu Yesus dengan ketaatannya membawa kebenaran dan kehidupan bagi semua manusia atau semua orang yang percaya. Dalam ketaatannya, dia rela dibawa ke pengadilan manusia yang sesungguhnya sungguh sangat tidak adil. Dia diperlakukan dengan tidak adil. Yesus diperhadapkan dengan Hanas, mantan imam besar. Ini pengadilan yang sebenarnya tidak resmi. Kemudian dibawa kepada Kayafas, pengadilan agama Yahudi. Dan selanjutnya ke pengadilan Romawi. Ada Pilatus, Herodes, dan kembali ke Pilatus. Begitulah prosesnya yang begitu cepat, yang begitu singkat. Tapi kesimpulannya apa? Tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam hal apapun pada diri Yesus. Tapi Yesus yang tidak bersalah itu harus
disesah, dipukuli, diberi mahkota duri, dan dicambuk. Kita lihat di sana dalam peristiwa itu, Pilatus yang begitu plin-plan akhirnya mengambil keputusan akhir untuk membebaskan Barabas yang adalah penjahat kelas kakap dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Jadi kita lihat bahwa Pilatus dari tahta ketinggiannya yang disebut dengan litos trotos, juga disebut dengan istilah Gabata, menghantar Yesus ke Golgota dengan memikul kayu salib yang berat dan kondisi yang lelah. Gabata adalah pengadilan manusia yang tidak adil, harus berhadapan dengan Golgota, di mana pengadilan Allah dinyatakan di sana. Cawan murka Allah dinyatakan di Golgota. Dan hal yang sangat agung adalah bahwa Yesus menanggung murka Allah dalam ketaatan total. Ini luar biasa. Ini adalah sesuatu yang agung. Dan semua kisah ini dicatat dan bisa kita baca di dalam kitab-kitab Injil, baik Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat semua peristiwa yang sangat penting ini. Jadi ini hal yang kedua, bahwa peristiwa salib adalah bukti ketaatan total dari Yesus kepada Bapaknya. Dan yang ketiga, peristiwa salib adalah puncak kasih Allah yang agung. Puncak kasih Allah yang agung. Sebenarnya peristiwa kelahiran Yesus yang disebut dengan istilah inkarnasi, itu pun sudah merupakan bukti kasih Allah yang agung. Bahwa Ia adalah Tuhan yang mau menjadi manusia. Tahtanya di surga mulia, namun rela masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Maka peristiwa salib boleh dikatakan merupakan puncak penyataan kasih Allah kepada manusia. Mengapa Yesus harus disalibkan? Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghafal Yohanes 3:16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, inilah bukti keagungan kasih Allah. Bahwa Allah mengasihi manusia bukan karena manusia pantas atau layak, tetapi sekalipun manusia tidak layak karena dosa, Dia tetap mengasihi. Nah, inilah namanya kasih agape, kasih yang infinite, kasih yang tak terbatas, kasih yang sempurna. Dalam peristiwa salib di Golgota, kita mengingat ada 7 kalimat atau 7 perkataan Yesus. Dan kalimat pertama yang diucapkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas kutuk dengan kutuk. Orang-orang yang disalibkan dianggap sebagai orang yang terkutuk. Dan bisa juga orang-orang yang disalibkan itu biasanya mengutuki orang-orang yang memaku mereka atau yang menggantung mereka karena penderitaan yang berat yang mereka rasakan di atas kayu salib. Ya, contohnya seperti penjahat, salah satu penjahat yang di sebelah Yesus. Dia menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dalam Lukas 23 ayat 39. Sebenarnya itu adalah kata-kata hujatan yang ditujukan kepada Yesus. Akan tetapi Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Sekalipun Dia dihujat, dibenci oleh manusia, dimusuhi oleh manusia. Tetapi kita perhatikan kalimat yang begitu penting pertama-tama Dia sampaikan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah bukti kasih yang begitu agung. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya
kita orang Kristen ini kan gampang sekali kalau ngomong tentang kasih, ya. Ya, mengasihi, bahkan banyak lagunya juga ya. Tetapi kalau kita memperhatikan bagaimana teladan Yesus, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih dan bagaimana mengasihi. Yesus juga tidak hanya memerintahkan kita supaya kamu saling mengasihi. Itu juga memang perintahnya. Tetapi dia memberikan teladan kasih dengan cara dia mau mengorbankan dirinya sendiri. Ini adalah hal yang sangat amazing, yang agung. Kasih harus disertai dengan pengorbanan agar pengampunan bisa terrealisasi. Kalimat pertama dari Yesus di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini juga mau menegaskan bahwa pengampunan adalah kebutuhan utama manusia berdosa. Amin ya Bapak Ibu. Pengampunan adalah kebutuhan utama kita. Karena tanpa pengampunan kita binasa. Tanpa pengampunan kita berada di dalam maut. Tetapi berbahagialah kita sekalian Bapak Ibu, karena kita beroleh pengampunan. Saudara dan saya, kita semua yang sudah sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengaku dosa, sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus, kita meyakini bahwa kita sudah mengalami penebusan, mengalami pengampunan, mengalami pengudusan, bahkan mengalami kepastian keselamatan. Dan itulah anugerah terbesar di dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Tapi kemudian yang keempat, peristiwa salib adalah bukti solidaritas tanpa batas. Sekali lagi, peristiwa salib adalah bukti solidaritas atau kepedulian tanpa batas. Kejahatan atau dosa manusia tidak membuat Yesus mengurungkan kasih dan kepeduliannya. Kepeduliannya kepada manusia sudah dinyatakan sejak masa pelayanannya bersama dengan murid-muridnya. Bagaimana perhatiannya, kepeduliannya terhadap orang-orang miskin dinyatakan. Yang lapar, yang haus, orang-orang yang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang berdosa. Wah, ini adalah kepedulian daripada Yesus kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang termarginalkan, kepada orang-orang yang tidak dianggap. Dan yang mengagumkan bahwa hal itu juga tetap nyata sekalipun dalam peristiwa salib. Sekalipun dia di dalam penderitaan di atas kayu salib, tetapi kepeduliannya tetap luar biasa bagi manusia, bagi orang-orang yang dia kasihi, bahkan juga bagi orang-orang yang memusuhi dia. Artinya, dalam keadaan menderita pun Yesus tetap solider. Dia tetap peduli kepada semua orang. Ya, secara khusus di dalam Yohanes 19 dicatat bagaimana perhatian kasihnya, kepeduliannya kepada ibunya sendiri. Sehingga dia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu," dan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 kita bisa baca itu. Nah, kalimat ini merupakan pernyataan kasih dan kepedulian kepada ibunya yang selama ini sudah membesarkan dia. Banyak orang solider hanya ketika keadaan aman, ketika semuanya terkendali, ketika keadaan baik-baik saja, ketika keadaan sehat-sehat saja, atau ketika situasi menguntungkan, orang bisa menunjukkan solidaritasnya atau kepedulian atau perhatiannya. Tetapi kita lihat di sini Yesus memberikan kita satu teladan yang begitu agung. Yesus berbeda dengan semua orang-orang di dalam dunia ini yang memiliki kepedulian yang sangat-sangat lemah dan terbatas. Dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, kasihnya tetap dinyatakan. Maka terhadap seorang penjahat yang di sebelahnya pun dia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
dalam Lukas 23 ayat 43. Terhadap seorang penjahat yang kemudian dia menyadari dirinya sebagai orang berdosa, yang mengakui bahwa dia adalah orang yang tidak layak, yang mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan, maka saat itu juga ada jaminan keselamatan yang dia terima. Yesus sendiri berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia menjamin keselamatan setiap orang yang mau bertobat, sekalipun di masa-masa yang krusial menjelang akhir hidupnya. Jadi inilah sebenarnya juga yang menjadi doa dan harapan kita. Kita tidak bisa langsung menjudge atau menghakimi seseorang karena kejahatannya, karena dia seorang berdosa, lalu kita sudah berpikir ini sudah tidak ada harapan, ini pasti akan masuk neraka. Ya, karena ini ada contoh, ada seorang yang di samping Yesus ketika disalibkan, dia seorang penjahat, tapi di akhir-akhir hidupnya ternyata masih ada kesempatan bagi dia untuk bertobat, dan di sana juga ada pengampunan, ada grace, ada kasih karunia. Maka Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maka doa kita supaya setiap orang bisa memiliki kesempatan satu kali di dalam hidupnya, sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus. Entahkah di awal hidupnya, di pertengahan hidupnya, ataupun di akhir hidupnya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan dan kita masih berikan panjang umur, artinya kita masih memiliki banyak kesempatan untuk melayani Dia. Itu adalah kepercayaan, itu adalah anugerah, maka kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Kita berkata, puji Tuhan, aku sudah memiliki kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan tentu bukan untuk disombongkan, tapi kita harus meyakini, kita harus bangga mempertuhankan Kristus yang bisa menjamin keselamatan kita. Nah, ini hal yang sangat penting. Dan yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir ya. Ya, kalau sudah terakhir pasti sudah lebih tenang ya. Yang kelima, peristiwa salib adalah peristiwa kemenangan total. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ratusan tahun sebelum peristiwa salib, Yesaya sudah menyampaikan berita atau nubuatan tentang pembebasan bagi umatnya. Di dalam firman Tuhan Yesaya 61 ayat 1-3, saya coba baca dulu. Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 1-3. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah salah satu nubuat tentang kelepasan umat Tuhan. Memang pada saat itu kondisi umat Tuhan sedang mengalami kesulitan, ada penderitaan sebagai tawanan bangsa lain. Mereka sangat mengharapkan datangnya Mesias. Mereka sangat mengharapkan seorang juru selamat, seorang yang akan memimpin mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan yang bebas, merdeka, tentram, bahkan makmur. Tentu itulah harapan mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kedatangan Yesus lebih daripada memberikan kebebasan secara fisik atau secara politis. Karena kedatangan Yesus memberikan pembebasan atau kemenangan, kelepasan secara rohani. Wah, ini luar biasa. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan
supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Itu dicatat dalam Yohanes pasal 18 ayat 36. Ini pada peristiwa penangkapan Yesus. Jadi banyak orang tidak memahami hal ini. Sehingga banyak orang yang menolak Yesus. Termasuk orang-orang Yahudi. Sesungguhnya penderitaan manusia bukanlah terutama masalah kemiskinan. Itu juga penderitaan, kelaparan, sakit penyakit, peperangan. Itu juga adalah penderitaan. Tetapi penderitaan yang sesungguhnya, yang sangat berat, adalah penderitaan karena kuasa dosa, karena iblis dan maut. Dan terhadap ketiga hal ini, manusia tidak berdaya sama sekali. Manusia tidak mampu untuk mengatasi hal ini. Hanya peristiwa saliblah. Sekali lagi, hanya peristiwa salib. Semua musuh-musuh itu sudah dikalahkan. Bahwa kuasa dosa sudah ditaklukkan di bawah salib Kristus. Iblis sudah dikalahkan. Bahkan maut sudah tidak berdaya. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani disebut, tetelestai, sudah genap. Artinya apa? Ketika Yesus berkata sudah selesai, bahwa semua maksud Allah sudah terlaksana. Semua sudah lunas terbayar. Tidak ada yang tersisa. Perfect. Sempurna. Ketika Yesus berkata sudah selesai, artinya sudah sempurna. Semua tugas yang diberikan oleh Bapa sudah dikerjakan secara tuntas. Jadi kerjanya tuntas. Tidak setengah-setengah. Tidak separoh-separoh. Tapi Yesus mengerjakannya tuntas di atas kayu salib. Misi penebusan manusia yang berdosa itu sudah sukses dilaksanakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka kepala ular yaitu iblis sudah diremukkan. Iblis sudah dikalahkan. Ini menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Dosa bahkan maut sudah dikalahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Inilah kemenangan total. Kemenangan atas iblis, kemenangan atas dosa dan maut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita? Mari kita perhatikan. Pertama, bahwa peristiwa salib adalah peristiwa historis, peristiwa sejarah, bukan fiksi, atau hanya sebuah retorika, apalagi rekayasa. Bukan. Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa yang sangat penting ini, maka kita percaya karena Alkitab menyatakannya. Catatan-catatan atau pengajaran lain yang menolak penyaliban Yesus yang bersifat historis, lebih baik kita singkirkan, kita abaikan itu. Amin. Mari kita tetap bertekun dalam membaca dan menyelidiki Alkitab. Karena dengan ketekunan dalam firman, itulah yang akan terus mengokohkan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa salib adalah bukti ketaatan total. Yesus menjadi teladan utama dalam ketaatan melakukan kehendak Bapanya. Pada umumnya, tidak seorang pun yang mau minum cawan murka. Tidak seorang pun yang mau menderita, disalibkan, dan mati menggantikan orang lain. Apalagi orang lain itu adalah orang berdosa. Tetapi Yesus memilih untuk taat, Bapak Ibu. Taat dengan kerelaan menyangkal dirinya. Memikul salib. Kemudian dia mati menggantikan saudara dan saya. Maka mari kita belajar taat. Taat kepada kehendak Tuhan. Tidak kompromi dengan keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dunia ini. Kita meyakini bahwa ketaatan pasti mendatangkan berkat. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, peristiwa salib adalah puncak kasih Allah yang agung. Dia mengasihi manusia tanpa batas. Pada umumnya manusia mengasihi karena melihat dan mengharapkan sesuatu. Ada maunya begitu. Tetapi Allah mengasihi walaupun kita tidak layak karena keberdosaan kita. Bagi kita ini adalah anugerah atau kasih karunia semata-mata. Kita perlu mengingat kalimat bijak bahwa keselamatan adalah kemurahan, tetapi keselamatan tidak murahan. Sebab harganya mahal. Kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Darah yang tak bernoda, tak bercacat. Maka mari kita meresponi anugerah Allah dengan semakin mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita.
Dan yang keempat, peristiwa salib adalah bukti solidaritas tanpa batas. Kepedulian Yesus tidak hanya nampak ketika dia bersama murid-muridnya dalam pelayanan, akan tetapi tetap nyata bahkan ketika dia sudah disalibkan. Kepedulian terhadap orang-orang yang susah dan menderita, bahkan terhadap penjahat sekalipun, tetap ada di dalam hatinya. Melalui peristiwa salib kita diingatkan agar meningkatkan kepedulian kasih kita terhadap mereka yang menderita. Kita tidak bisa mengabaikan atau menganggap bahwa itu bukan urusan kita. Kita merindukan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran, agar mereka juga mengalami pertobatan. Maka bagian kita Bapak Ibu, mari kita melayani selagi masih ada kesempatan. Tentu lagu Hidup Ini adalah kesempatan menjadi salah satu lagu kesayangan Bapak Ibu, bukan? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Dan yang kelima, peristiwa salib adalah peristiwa kemenangan total. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai atau sudah genap. Semua janji atau nubuatan berkaitan dengan Mesias yang mati untuk penyelamatan manusia berdosa, itu sudah tergenapi secara sempurna. Dosa, iblis, bahkan maut sudah dikalahkan. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti mengalami kemenangan total dan memperoleh kepastian hidup yang kekal. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ditipu oleh dunia ini, ditipu oleh si jahat, si iblis. Tetapi kita harus tetap kuat di dalam iman. Dan oleh iman, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalahkan segala yang jahat. Mari kita menjalani hidup di dalam kepastian. Jangan ada keraguan di dalam mengikut Yesus. Dan yang terakhir, bahwa berita tentang penyaliban Yesus, peristiwa salib Yesus, bukan untuk diarsipkan, tetapi untuk disiarkan atau untuk diberitakan, diwartakan sampai ke ujung-ujung bumi, supaya semua suku-suku bangsa bisa mendengar dan akhirnya mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dan meneguhkan iman kita masing-masing. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran yang mutlak, yang berotoritas. Firman-Mu lah yang meneguhkan iman. Firman-Mu lah juga yang menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu juga yang memberikan kami jaminan atau kepastian di dalam menjalani hidup. Dan oleh firman-Mu kami diyakinkan bahwa kami semua adalah anak-anak Allah yang memiliki kepastian surga. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap hidup dalam firman, tetap bertekun dalam firman, dan kami juga menjadi pewarta firman, menjadi pembawa kabar baik. Kami terus menceritakan atau menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Biarlah kami semua memasuki masa-masa perayaan yang sangat penting, Jumat Agung sampai kepada Paskah, peringati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu semakin memperkokoh hati juga iman kami, untuk kami tetap berpaling kepada Tuhan. Kami tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena kami tahu hanya dengan mengandalkan Tuhanlah kami akan tetap kuat dan tetap akan diberkati. Saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Semua pengurus daripada PADEL, Tuhan memberkati baik pembina,
semua pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, semua anggota, Tuhan menolong supaya tetap semangat dalam kerjasama tim untuk terus melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan, supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Berkati semua anggota PA ini, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, terutama kekuatan iman. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan kepastian bahwa firman Tuhan itu memberikan sebuah pengharapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa sekali lagi, Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua kami anggota PADL ini. Tuhan memberkati satu persatu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam segala perencanaan, dalam semua program kerja, apapun yang kami pikirkan, rencanakan, biarlah itu bisa terrealisasi, terlaksana oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, semua kabinet. Tuhan memberkati supaya tetap dalam semangat kerjasama untuk membangun bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan bijaksana, memberikan juga kesehatan. Bersama dengan ibu dan semua anak, mantu, cucu-cucu, Tuhan jaga lindungi. Dan kehidupan mereka dapat menjadi berkat seluas-luasnya bagi bangsa dan negara ini. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman, pemberitaan Injil oleh para pendeta, oleh para penginjil, para misionaris, para sintua, semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, baik di garis depan, di suku-suku terabaikan, di luar negeri, di dalam negeri. Kami rindu supaya melalui pemberitaan firman Tuhan semakin banyak orang yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan dan aktivitas kami hari ini dan selanjutnya. Tuhan pimpin sertai. Kami mengakhiri dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus terus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.